Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha ibu-ibu, udah aman? Alhamdulillah. Ya. Abdi oge alhamdulillah sekeluargi dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua penyakit, semua bala, musibat, terutama dari corona ya. Pada sore ini saya ingin mempersembahkan sebuah topik yang saya kira merupakan dambaan setiap mukmin, setiap orang yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah. Karena kalau orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, berarti dia sudah dijamin masuk surga, dia sudah punya boarding pass untuk ke surga. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar supaya kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? Namun banyak orang yang kadang-kadang salah faham ya. Ya, mati husnul khatimah itu kalau orang mati di masjid, lagi sujud, ya, lagi baca Quran, lagi tawaf dan sebagainya. Itu benar. Itu sebagai tanda-tanda ya. Namun kalau kita berpendapat bahwa hanya dengan itulah orang mati husnul khotimah, ya kesian hanya sedikit. Karena kebanyakan orang mati di mana? Di tempat tidur, di rumah sakit ya. Kadang-kadang ada orang kecelakaan. Apakah mereka juga tidak mendapatkan husnul khotimah? Jawabannya tidak ya. Karena orang yang paling mulia saja Nabi Muhammad SAW meninggalnya lagi apa? Apakah lagi baca Quran? Enggak. Lagi sujud? Enggak. Lagi di masjid? Enggak. Meninggal dalam pangkuan Siti Aisyah di tempat tidur. Allah. Kemudian orang yang paling dekat, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, meninggalnya apalagi jihad, lagi salat di masjidnya, di rumahnya, di tempat tidurnya bersama Aisyah. Dia bertanya Aisyah, ini hari apa? Ke hari Senin. Ya. Rasulullah meninggal hari apa? Hari Senin. Alhamdulillah. Kemudian umurku berapa sekarang? 63. Berapa umur Rasulullah ketika meninggal? 63. Alhamdulillah. Aisyah, kalau aku meninggal, cepat-cepat dikuburkan ya. Aku sudah rindu sama Rasulullah SAW. Kemudian seorang pahlawan, seorang jenderal yang selalu menang dalam perang, yang pernah mengikuti 100 kali peperangan, Khalid bin Walid. Gimana meninggalnya? Di tempat tidur. Malah dia mengeluh, ya Allah, tidak ada ya satu jengkal pun di badanku kecuali ada bekas pedang, bekas panah dan sebagainya. Tapi lihat aku sekarang meninggal seperti nenek-nenek katanya. Apakah Abu Bakar Khalid bukan masih husnul khotimah? Pasti masih husnul khotimah. Ya. Jadi untuk mendapatkan meninggal husnul khotimah ada beberapa tip. Yang pertama, meninggal dalam keadaan selamat dari perbuatan syirik. Itu penting sekali. Karena Allah akan mengampuni semua dosa, kecuali syirik. Hati-hati ya. Ya. Syirik zaman sekarang ya bukan menyembah patung, tapi kita percaya kepada orang pintar, dukun, ada masalah kita pergi ke mereka. Itu kita pergi saja ke dukun, belum kita percaya, pergi saja, itu sholat kita nggak akan diterima selama
40 hari. Kalau percaya jadi kafir sudah. Ya. Yang kedua, menjaga salat. Ya, terutama salat 5 waktu. Karena orang ketika meninggal nanti ditanya salatnya. Kalau salatnya bagus, insya Allah yang lainnya ikut bagus. Kalau salat 5 waktunya ya kurang sempurna, maka nanti akan dilihat salat-salat yang lainnya. Salat qobliyah, ba'diyah, salat duhanya, salat witir. Makanya jangan malas. Takut salat kita yang 5 waktu nggak sempurna, jadi ada penolongan. Ya, hati-hati ya. Terutama jangan menjadi orang yang salatnya apa? Sahun. Wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Orang yang sahun. Sahun artinya suka menangguh-nangguhkan waktunya. Nangguh-nangguh waktunya. Alladzina hum an salatihim sahun. Ini untung ayat ini tidak mengatakan fi salatihim, an salatihim. Ya, bukan dalam salat, karena kita semua sama. Kalau salat kita ngelamun ya. Tapi yang dimaksud adalah an salatihim, tentang salatnya. Artinya nggak serius dia. Salat duhur sudah dekat asar, asar sudah dekat maghrib. Ya. Kemudian yang ketiga, qalbun salim. Ketika meninggal, hatinya bersih dari segala penyakit hati. Penyakit iri, dengki, hasud, ya, balas dendam, ya, dan sebagainya. Jadi kita berusaha jangan sampai kita tidur, kita masih ada perasaan, dengki, iri kepada sesama Muslim. Jangan. Ya, ingat dulu cerita yang ada seorang yang oleh Rasulullah SAW sebentar lagi akan datang ke masjid dan dia sudah membawa tiket ke surga. Orang dijamin ke surga sudah. Ya, ibu sudah tahu ceritanya kan? Dan setelah diketahui bahwa orang itu tidak mempunyai banyak amal, tapi dia tidak pernah tidur semalam pun, yang menyimpan suatu rasa iri, sakit, right? Atau benci kepada seorang. Malah dia kalau mau tidur berdoa, aku maafkan semua orang yang ngomongin aku, yang menyakiti aku. Allah. Bisa nggak Bu? Sulit, ya. Tapi itulah, kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, kita berusaha untuk membersihkan hati. Karena hati bersih itu enak Bu. Hidup ini nyaman. Ya. Ya. Kemudian juga berakhlak yang baik. Allah punya akhlak yang baik. Ketika Nabi ditanya Rasulullah, amal apa yang akan membawa kebanyakan manusia ke surga? Apa kata Nabi? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya Rasulullah, nanti amal kita akan ditimbang hari kiamat, yang baik dan yang buruk. Amal apa yang membuat amal baik kita itu berat, heavy? Apa kata Nabi? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya Rasulullah, nanti siapa yang bisa duduk bersamamu, yang dekat dengan kamu di hari kiamat? Dibilang ahsanuhum khuluqo, yang paling baik akhlaknya. Allah. Itu tangga Nabi nanti. Makanya kalau kita akhlak baik, itu meskipun nggak salat malam, tahajud, itu pahalanya sama. Bisa mencapai pahala-pahala orang yang ya. Nah, di antara akhlak baik itu adalah berusaha jangan sampai menyakiti orang. Jadi kalau orang suka nyakiti orang dengan ucapannya, dengan tingkahnya, berarti dia nggak punya akhlak yang baik. Hati-hatinya. Jangan sampai ada orang yang nggak bisa tidur karena kita. Aduh. Jadi hati-hati kalau kita ngirim WhatsApp, ngirim email. Hati-hati, jangan sampai menyakiti orang. Kadang-kadang orang di WA grup pas ya. Ya. Yang kedua, tanda akhlak baik itu, dia sabar kau disakiti. Nggak suka menyakiti orang, dan kau disakiti dia sabar. Seperti Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang menyakiti beliau, tapi Rasulullah selalu maafkan. Ya. Kemudian, ya, kaful adha
wahtimalul adza wa adaul ada. Banyak berbuat baik. Right? Memperhatikan orang-orang yang perlu, orang-orang yang butuh, ya, suka membantu siapa saja yang diperlukan. Itu tanda-tanda orang akhlak yang baik. Makanya kalau orang itu meninggal, itu dikenang sama seorang. Kalau sahadinya kos jelema eta cenah. Semua orang mengenang, nangis semua. Jadi jadilah orang ketika meninggal ditangisi sama banyak orang. Karena orang semuanya banyak ambil manfaat dari kita. Jangan sampai kita meninggal maka orang gembira. Maut, alhamdulillah lain tibareto cenanya. Itu tanda yang gak baik, ya. Kemudian banyakkan zikir. Ya, zikir. Karena Imam Syafi'i mengatakan ketika manusia nanti dikumpulkan dan diperlihatkan amal-amal baik dan buruknya, itu ternyata amal yang paling afdol, yang paling disenangi sama Allah, apa itu? Apa, Bu? Zikir. Allah. Baca di zikir. Wala dzikrullahi akbar. Allah. Zikir, Bu. Ya. Makanya dalam Quran kalau Allah ngomong zikir, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Makanya orang-orang munafik Allah mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau berzikir sedikit sekali, malas zikir. Ya, jadi rugi. Kenapa? Karena zikir ini suatu ibadah yang tidak perlu wudu, tidak perlu menghadap kiblat, right? Dan juga kapan saja di mana saja. Lagi jalan, lagi naik mobil, lagi tidur, bisa zikir. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah semua. Ya. Ya, terutama zikir yang Allah ajarkan kepada Siti Juwairiyah. Suatu hari Rasulullah keluar, Siti Juwairiyah lagi zikir. Subhanallah, subhanallah. Pulang masih zikir juga. Udah lama itu. Juwairiyah masih di sini? Oh iya. Kata Nabi, mau aku ajarkan sebuah zikir yang pahalanya sama selama itu. Gimana Rasulullah? Subhanallah bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allah. Subhanallah bihamdih. Ayat Maha suci dan segala puji bagimu ya Allah SWT. Ya, sebanyak Allah makhlukmu. Jadi kita Subhanallah sebanyak makhluk Allah berapa itu? Ayat dan sebanyak ridhomu ya Allah SWT. Seberat arasmu Allah. Dan sebanyak kalimat kata-kata tintamu ya Allah. Ya. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Jangan lupa. Paling tidak jangan lupa tiap hari Bu, pagi-pagi baca habis subuh ya. Baca astagfirullah atau menjelang subuh yang paling baik. Karena Allah memuji dalam Quran. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kalau menjelang subuh waktu suhur baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Kan dia innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa nanti ada di surga yang penuh dengan air mancur. Right? Kemudian disebut tanda-tandanya di antara apa? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kalau menjelang subuh waktu suhur dia beristighfar satu kali. Astagfirullah, astagfirullah sambil ingat dosa-dosa kita. Ya. Demikian juga zikir habis salat jangan lupa. Ya. Yaitu astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian
baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini zikir yang diajarkan oleh Allah kepada namanya Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz, I love you, I love you, I love 3 kali. Jangan lupa. Habis salat baca doa ini. Allahumma inni, Allah tolonglah aku. Ala dzikrika, supaya bisa terus ingat padamu ya Allah. Aku sering lupa ya Allah. Wa syukrika, agar selalu bisa bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan bisa melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Jangan lupa itu. Kemudian baca ayat kursi. Kata Nabi, barang siapa yang baca ayat kursi habis salat, kemudian dia meninggal, maka pintu surga akan langsung dibuka itu. Allah, ya. Kemudian baca Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Right? Itu di antara zikir. Kemudian juga zikir kalau kita lagi keluar rumah, baca Bismillah, tawakkaltu Allah wa la haula wa quwwata billah. Kita naik mobil, Subhanalladzi, right, sampai akhir. Kemudian juga kita mau tidur, bacakan zikir. Lagi naik mobil, baca wirid, ya baca apa saja, ya. Bangun tidur, baca zikir, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kalau demikian kita ketika meninggal selalu dalam keadaan zikir. Ya, itu husnul khotimah tandanya. Ya, yang terakhir ya doa, jangan lupa. Doa kepada Allah supaya kita ditetapkan iman kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau Rabbana hablana, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Dan doa yang jangan lupa adalah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Dan doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, setelah aku tahu doa itu, aku tidak pernah lupa, habis salat aku baca. Apa itu? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma nalqak innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Allah jadikanlah akhir daripada umurku yang paling baik. Wa khaira amali khawatimahu, dan amal yang paling baik adalah amal yang terakhir. Baik. Wa khaira ayyami yauma alqaq, dan hari yang paling baik hari ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah beberapa tip, ya, tentang agar kuduspa kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Dulu Bu ada seorang ibu, ya. Dia itu Masya Allah rajin berzikir, rajin salat. Kemana-mana dia sudah bawa itu, sudah bawa kafannya. Ya, jadi suatu hari dia lagi bepergian, kemudian berhenti di suatu tempat, di suatu masjid kecil, dia salat, ya, lagi sujud meninggal. Allah, ya. Ada juga dulu di Mesir ada seorang orang muadzin, tukang adzan. Tukang adzan kemudian karena dia buta kan, nggak ada yang nganter ke masjid, sehingga dia lambat. Dia bilang, ya Allah, udah jam berapa ini? Bilang sama istrinya, ya, maaf ya. Bilang sama istrinya, coba ambilkan air, wudu dia. Wudu, habis wudu, coba tunjuk ke mana kiblat. Istrinya dikasih tahu mana kiblatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai terakhir, La ilaha illallah. Meninggal.
husnul khatimah. Mudah-mudahan ya, kalau kita bisa menjaga tip tadi, yang meninggal bersih daripada syirik, hati kita bersih, menjaga salat, ya, banyakkan zikir, banyakkan doa, insya Allah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.